Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haq karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang Maryam dan juga anaknya yaitu Isa bin Maryam. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada surah Maryam ayat 24. Nah, di surah Maryam ayat 24 atau sebelumnya 23. Kita ulangi dulu ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya." Ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Maryam bintu Imran ya, ketika hamil ya, dan ketika sudah mulai besar kehamilannya, maka Maryam memilih untuk mengasingkan dirinya ya, menjauh dari kaumnya. Dan ketika ya sudah tiba waktunya dia melahirkan, maka ya Maryam pun mendatangi sebuah pohon kurma dan bersandar di batang pohon kurma tersebut sambil menahan rasa sakit. Dia mengatakan, sekiranya saya mati sebelum ini ya, sekiranya saya mati sebelum kejadian ini dan saya menjadi orang yang terlupakan dan tidak diperhatikan lagi. Nah ya, saking beratnya persalinan yang dia rasakan, ditambah juga dengan rasa malu yang dia harus pikul ya, karena melahirkan tanpa seorang suami ya, bisa hamil tanpa seorang suami. Itu merupakan beban mental yang sangat berat ya, bagi seorang Maryam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya Allah berfirman, "Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki thariya." Nah, jadi di sini Jibril memanggilnya, berseru kepada Maryam. Meskipun ada penafsiran yang lain pada kalimat fanadaha, ada yang menafsirkan yang memanggilnya di sini adalah Jibril, dan ada juga yang menafsirkan bahwa yang memanggilnya di sini adalah Isa anaknya sendiri. Ya, setelah dilahirkan, Nabi Isa mengatakan kepada ibunya, ya janganlah kamu bersedih, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di bawahmu anak sungai. Nah, jadi ada dua penafsiran pada kalimat fanadaha. Ada yang menafsirkan yang memanggilnya adalah malaikat Jibril, dan ada yang menafsirkan bahwa yang memanggilnya adalah Isa bin Maryam ya, setelah dia dilahirkan oleh ibunya. Nah, yang intinya adalah bahwa seruan ini menghibur Maryam yang sangat bersedih ya, yang sangat bersedih agar dia jangan bersedih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di bawahnya anak sungai yang akan bermanfaat untuknya selama pasca melahirkan itu. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutaban janiyya."
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma yang dia sandari itu. Nah, kemudian akan berjatuhan kepadanya kurma-kurma yang segar, kurma-kurma yang masak, ya, yang dia butuhkan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi Maryam sedang lemah habis melahirkan, nah, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan dia untuk menggoyangkan pohon kurma. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala langsung menjatuhkan buah-buah kurma yang segar tersebut kepada Maryam yang akan dia makan. Tapi ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kepada Maryam untuk mengeluarkan usaha. Ya, meskipun usahanya itu mustahil, ya, kalau secara kalkulasi manusia mustahil bisa bergoyang. Ya, jangankan bisa menjatuhkan buah kurma, bisa menggoyangkan saja itu mustahil. Ya, tidak mampu. Bagaimana mungkin seorang wanita yang habis melahirkan, ya, mampu untuk menggoncang pohon kurma sampai menjatuhkan buah-buahnya? Itu tidak mungkin, mustahil. Nah, tapi ya Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkannya. Nah, dan ini adalah ketawakkalan, ya, tentu saja yang besar dari seorang Maryam, karena bagi Maryam tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dulu saja waktu dia masih kecil, waktu masih dirawat oleh Nabi Zakaria, ya, selalu ada rezeki yang datang kepadanya dan dia tidak tahu, ya, dari mana sumbernya, dan dia yakin bahwasanya pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Kalau waktu kecil Maryam sudah memiliki keyakinan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan meninggalkannya, apalagi ketika dia telah dewasa, apalagi telah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa, ya, hamil tanpa seorang suami. Ya, maka tentu saja keimanannya itu dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Nah, dan ini juga menyindir, ya, kepada orang-orang yang tidak mau mengambil usaha, orang-orang yang tidak mau mengambil sebab, ya, hanya mengatakan tawakal tapi tidak mengambil sebab. Nah, itu bukan tawakal yang benar. Tapi tawakal yang benar adalah kita mengambil, ya, sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan tersebut. Ya, kemudian setelah itu kita memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun, ya, menjatuhkan untuknya kurma-kurma yang segar. Nah, dan dari kisahnya Maryam ini dikaji bahwasanya kurma itu sangat bermanfaat bagi wanita yang nifas, ya, untuk memulihkan dirinya, memulihkan tenaganya yang sudah terkuras karena habis melahirkan, ya, dan memulihkan kesehatannya karena habis melahirkan. Di antara gizi atau di antara makanan yang sangat bermanfaat baginya adalah mengkonsumsi kurma. Nah, dan kurma juga baik, ya, dikonsumsi menjelang melahirkan, ya, menjelang melahirkan dan juga pasca melahirkan, masa menyusui, itu adalah waktu-waktu yang dibutuhkan oleh seorang wanita untuk mengkonsumsi, ya, kurma. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa malin nufasai indi khairun minar rutab wala lil maridi khairun minal asal. Ya, kata beliau bahwa tidak ada makanan yang paling baik untuk orang yang nifas melebihi kurma, ya, khususnya rutab, kurma tegar, kurma masak, bukan kurma kering. Kalau tidak ada, ya, apapun kurmanya. Dan juga tidak ada yang paling bermanfaat untuk orang yang sakit melebihi asal, madu. Nah, ini adalah, ya, perkataan seorang ulama. Nah,
Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya." Jadi ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya anak sungai dan memberikan kepadanya kurma-kurma yang segar, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepadanya untuk makan dan minum dan juga berbahagia. Ya, makan dan minum dan berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, kalau ada orang yang menghampirimu, mengajakmu berbicara, maka isyaratkan kepadanya bahwasanya saya telah bernazar bahwa saya akan berpuasa tidak berbicara kepada seorang pun. Nah, jadi ya, di antara bentuk puasanya orang-orang terdahulu, ya mereka itu berpuasa menahan diri dari makan dan minum dan juga menahan diri dari berbicara. Nah, ini di antara bentuk puasanya orang-orang sebelum kita, ya bukan cuma menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari tidak berbicara. Nah, tidak berbicara kepada siapapun. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pastinya akan banyak nanti orang-orang yang akan mencelanya, mengumpatnya dan mau mengklarifikasi, ya, bagaimana mungkin kamu wahai Maryam bisa melahirkan, yes, dan sebagainya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, tidak usah dihiraukan itu, ya, dan tidak usah berbicara kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Baik. Ya, jadi setelah Maryam sudah mulai pulih, ya sudah mulai pulih dari nifasnya, ya proses sudah melahirkan, sudah makan kurma dan minum air yang segar, ya setelah dirasa dia sudah kuat untuk kembali ke kaumnya, maka dia pun kembali ke kaumnya dengan menggendong anaknya, ya dengan menggendong anaknya, dan sudah siap mentalnya, ya sudah siap mentalnya untuk menghadapi semua pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya. Nah, jadi ya subhanallah, Maryam meskipun seorang diri dia melahirkan, ya seorang diri dia melahirkan di tempat yang agak jauh dari kampungnya, agak jauh dari masyarakatnya, tapi karena ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu melewati proses persalinan itu dengan lancar dan juga bisa pulih dari persalinannya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian setelah dia kembali, ya kepada kaumnya, ya benar saja bahwa kaumnya mulai bertanya-tanya kepadanya dengan mengatakan, wahai Maryam, sungguh kamu telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Ya, artinya berani-beraninya kamu wahai Maryam menampakkan kembali wajahmu di kampung ini. Nah, padahal ya seharusnya kamu malu dan tidak kembali lagi ke sini. Apalagi kamu kembali dengan membawa anakmu itu yang mereka tuduh bahwasanya anak itu adalah anak dari hasil zina. Nah, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Baik. Jadi ya ukhta Maryam, di sini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan ya ukhta Maryam artinya wahai saudari dari keturunan Harun, ya dari Harun saudaranya Nabi Musa alaihissalam, dan Maryam ini dari garis keturunannya Harun. Ada juga mengatakan Harun ini adalah ya seorang laki-laki yang soleh pada zaman itu, sehingga perkataan mereka ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, artinya kamu adalah saudari dari seorang yang sangat soleh. Nah, bisa-bisanya kamu melakukan perbuatan yang seperti ini. Nah, dan penafsiran yang lain dari perkataan ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, sesungguhnya ayahmu itu ya maka nabuki imra'asauin, bukan orang yang buruk, dan juga ibumu bukan seorang pezina. Kenapa bisa demikian? Padahal orang tuamu adalah orang yang baik-baik, ayah dan ibumu adalah orang yang kami hormati. Ya bisa-bisanya kamu mencoreng nama baik mereka itu. Nah,
Dan ini semuanya tentu saja perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang bertujuan untuk merusak mentalnya Maryam, agar kiranya Maryam itu bisa kabur lagi, meninggalkan lagi kampungnya dan tidak tinggal di kampung tersebut. Nah, tapi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Nah, ya karena Maryam sudah bernazar berpuasa tidak berbicara, ya maka ketika ditanya, ketika disodorkan kepadanya banyak pertanyaan, banyak statement, maka Maryam hanya menunjuk kepada bayinya, ya mengisyaratkan kepada bayinya bahwasanya bertanyalah kalian kepada bayi ini. Ya, silahkan bertanya kepada bayi ini. Ya, mereka pasti heran dan mengatakan, bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih merah, ya, bayi yang belum bisa berbicara, bayi yang belum bisa memahami. Ya, bagaimana mungkin kami bertanya kepadanya. Nah, tapi ternyata ya setelah mereka mengatakan itu, Nabi Isa berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, ini perkataan Nabi Isa yang masih sangat kecil, masih bayi, yang belum bisa berjalan, belum bisa merangkak, hanya bisa digendong oleh ibunya, masih sangat kecil. Nah, kemudian dia mengatakan, saya adalah hamba Allah. Jadi dari bayi Nabi Isa sudah menegaskan kepada kaumnya bahwasanya dia adalah Abdullah, dia adalah hamba Allah. Ya, ini dari kecilnya. Ya, tapi bisa-bisanya nanti orang di kemudian hari mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Ibnullah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal dari kecilnya, dan mereka menyaksikan itu, mereka mendengarkannya sendiri bahwasanya Nabi Isa ini mengatakan, inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah, yang dimana Allah telah memberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Ya, tentu saja di waktu kecil itu belum menjadi nabi, tapi perkataan Nabi Isa wa ja'alani nabiyya, menjadikan saya nabi, ya iktibar ma sayakun, untuk di kemudian harinya nanti. Artinya dia akan menjadi nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nah, dan Allah telah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada. Ya, Allah memberkahi urusanku dimanapun saya berada. Apakah di sini atau di tempat lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai orang yang berkah dan mewasiatkan kepadaku untuk mendirikan salat, zakat selagi saya masih hidup. Nah, jadi banyak syariat-syariat itu yang sama dengan syariat kita, syariat orang-orang terdahulu, yang sama namanya dengan syariat kita. Ya, meskipun tata caranya yang berbeda. Misalnya salat, orang-orang dulu juga salat. Berpuasa, orang-orang dulu juga berpuasa. Zakat, orang-orang dahulu juga berzakat. Haji juga demikian. Ya, jadi rukun Islam yang 5 ternyata orang-orang sebelum kita juga melaksanakannya, meskipun dengan tata cara yang berbeda. Ya, salat kita berbeda dengan salat mereka, puasa kita beda dengan puasa mereka, zakat, haji kita berbeda tata caranya dengan haji mereka, meskipun yang dituju sama-sama Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, kemudian selanjutnya, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah perintahkan kepada saya untuk berbakti kepada ibuku, yaitu Maryam, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang-orang yang sombong, lagi orang-orang yang celaka. Nah, ini adalah wasiat yang Allah sampaikan kepada Isa ketika dia masih bayi, yang dia sampaikan kepada kaumnya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka yang membuat hati ibunya menjadi sakit. Ya, nah. Dan Maryam, ya itu juga sudah sangat yakin
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan anaknya itu berbicara. Nah, karena Allah mengatakan kepadanya bernazar untuk berpuasa tidak berbicara. Ya, sementara dia tahu pasti akan banyak pertanyaan ini. Ya, sehingga dia menunjuk kepada anaknya dengan keyakinan penuh bahwasanya Allah pasti akan membantunya dengan cara menjadikan anak ini bisa berbicara. Ya, kalau anak yang berbicara maka ya seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi kaumnya. Ya, kalau misalnya Maryam yang menjelaskan, orang-orang tidak akan percaya. Pasti mereka akan ragu. Mereka akan tetap mengatakan ya pasti orang akan membela dirinya. Tapi kalau misalnya yang berbicara itu adalah seorang bayi yang mustahil sebenarnya bayi berbicara, maka seharusnya mereka akan menerima perkataan tersebut. Ya, sebagaimana dulu Nabi Yusuf alaihissalam ketika dikejar oleh istri Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, kemudian ketika sampai di pintu yang terakhir, ya ternyata digapai pakaiannya Nabi Yusuf sampai robek. Ketika dibuka pintu yang terakhir, ternyata depan pintu itu sudah ada Perdana Menteri yang berdiri. Ya, kemudian istrinya langsung berhilah dan mengatakan, apa kira-kira balasan yang setimpal bagi laki-laki yang ingin menodai kesucian istrimu? Ya, langsung memutarbalikkan fakta. Nabi Yusuf alaihissalam membela diri, ya, tapi tidak bermanfaat pembelaannya di hadapan ya suaminya ini Zulaikha. Ya, kenapa demikian? Ya, dia akan lebih percaya kepada istrinya. Tapi ketika ternyata yang berbicara memberikan persaksian itu adalah seorang bayi, barulah kemudian atau Perdana Menteri ini ia percaya bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak bersalah dan yang bersalah adalah istrinya sendiri. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi keselamatan untukku pada hari aku dilahirkan, aku meninggal dunia, dan pada hari saya dibangkitkan kembali. Nah, tentu saja jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, Nabi Isa alaihissalam ya sampai pada hari ini belum meninggal dunia. Ya, itu adalah akidah kita. Kita meyakini bahwasanya orang yang dibunuh ya oleh orang-orang Bani Israel pada waktu itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka itu tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi ada orang yang diserupakan dengannya. Nah, bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah mengangkatnya kepadanya. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam ia belum meninggal dunia tapi diangkat ke langit, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kembali ya ke dunia di akhir zaman ya, ketika Dajjal sudah muncul ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, kemudian ya akhirnya juga Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia di bumi. Ya, meninggal dunianya di bumi dan bukan di langit. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke fasal berikutnya. Ya, fasal berikutnya masih tentang Nabi Isa alaihissalam tentu saja. Di sini kata penulis, wa bihadzal ism yatamayyazu masihul huda an masihid dhalala wad dajjal. Jadi ada dua nama yang didahului dengan Al-Masih. Yang pertama adalah Al-Masih ibnu Maryam, Al-Masih Isa ibni Maryam, dan yang kedua adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, lalu apa makna daripada lafaz Al-Masih pada namanya Nabi Isa alaihissalam? Jadi kila huwa Ibrani maknahu mubarak. Ya, ada yang mengatakan Isa itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah mubarak, artinya orang yang diberkahi. Ada juga yang mengatakan summiya masihan li'annahu yamsahu dzal'aha fayabra'u biidznillah. Ya, Nabi Isa dikatakan dengan masih. Masih itu juga berarti mengusap. Ya, karena Nabi Isa mengusap orang yang sakit kulit
kemudian Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Ya, maka Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Dan juga ada yang mengatakan bahwa dikatakan Al-Masih li'annahu kana masihal qadamaini. Ya, karena telapak kakinya itu rata. Ya, tidak ada yang menonjolnya, tapi rata telapak kakinya. Nah, itu salah satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa ma'khudun minas siyahah. Ya, dikatakan Al-Masih karena Nabi Isa itu suka berkelana. Ya, suka berkelana untuk berdakwah kepada manusia. Ya, begitu pula dengan Al-Masihud Dajjal. Banyak pendapat kenapa disebut dengan Masih. Ada yang mengatakan disebut dengan Masih karena dia memang sama dengan Nabi Isa suka berkelana. Yamsahul ardh. Dan ada juga mengatakan karena mamsuhu ihdal ain. Ya, karena dia itu terhapus, ya, terhapus salah satu matanya, tertutup salah satu matanya. Jadi di antara makna Masih, masaha, yamsahu artinya menghapus. Nah, jadi ini di antara beberapa pendapat yang menyebutkan apa makna daripada kata Isa dan apa makna dari kata Al-Masih. Nah, taib, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Wa ja'alna ibna Maryam wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in." Dan kami menjadikan Isa bin Maryam dan ibunya, ya, sebagai tanda kami, dan kami, ya, memberikan mereka tempat yang tinggi yang mengalir sungai-sungai padanya dan juga tumbuh-tumbuhan padanya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang dimaksud ini adalah di Baitul Maqdis. Nah, tempat yang dimaksud dengan ila rabwah dzati qararin wa ma'in, di dataran yang agak tinggi, yang subur tanahnya dan mengalir padanya sungai-sungai. Yang dimaksud di sini adalah Baitul Maqdis, dan disitulah Nabi Isa alaihissalam, ya, tumbuh dibesarkan di Baitul Maqdis. Nah, sehingga Baitul Maqdis, ya, menjadi tempat, ya, suci bagi tiga agama. Bagi agama Yahudi, agama Nasrani, dan juga agama Islam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah menjadikan Isa bin Maryam dan ibunya sebagai tanda. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah menciptakan manusia, ada yang Allah ciptakan tanpa ayah dan ibu, atau tanpa laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam. Ada yang Allah ciptakan dari laki-laki tanpa perempuan, yaitu Hawa, yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan ada yang Allah ciptakan dari perempuan tanpa laki-laki, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ada yang Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan, yaitu, ya, kita semuanya. Dan ini semua adalah di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang jika berkehendak maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Nah, taib, ya, kemudian kita pindah ke surah Al-Imran ayat 48 sampai 51. Ya, masih terkait Nabi Isa alaihissalam. Al-Imran 48 sampai 51. Allah berfirman, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nah, jadi Allah mengajarkan kepada Isa setelah dewasa, nah, dan diangkat menjadi nabi. Allah mengajarkan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, At-Taurah, Al-Injil. Nah, jadi bukan cuma Injil, ya, tapi beberapa kitab yang lain, termasuk kitab Taurat, Allah ajarkan kepadanya. Nah, dan juga dalam kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi terakhir yang Allah utus. Nah, jadi kabar tentang diutusnya nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan dalam kitab Injil dan juga dalam kitab Taurat, ya, dengan sangat terperinci. Ya, bukan cuma satu ayat dua ayat, tapi dengan sangat terperinci. Saking terperincinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah
bahwasanya orang-orang ahli kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya kenabiannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bagaimana kita mengenali anak-anak kita yang kita didik dari kecil sampai besar, kita mengenali apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, fisiknya, karakternya, semuanya kita kenali. Orang-orang ahli kitab, mereka itu mengenali Nabi Muhammad SAW dan kenabiannya sebagaimana mereka mengenali anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena memang disebutkan di dalam kitab suci mereka, disebutkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Hanya saja karena kesombongannya, akhirnya mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling celaka di antara mereka adalah menghapuskan, menghilangkan ayat-ayat tersebut dalam kitab suci mereka. Yuharrifunal kitaba, mereka itu suka mengubah-ubah isi Injil dan isi Taurat, sehingga apa yang ada apa yang mereka baca sekarang ini itu adalah kitab yang sudah banyak dirubah oleh orang-orang sebelum mereka. Nah, 49, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa 5 mukjizat. 5 mukjizat sebagai tantangan kepada kaumnya, bahwasanya ini adalah betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam bisa menciptakan tanah menjadi burung yang bisa terbang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa alaihissalam cukup mengambil tanah dibentuk seperti burung, tanah liat dibentuk menjadi seperti burung, kemudian ditiupkan kepadanya, akhirnya tanah liat tersebut menjadi burung yang bernyawa, menjadi burung yang bernyawa yang bisa terbang, tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin bagi manusia selain Nabi. Nah, kemudian yang kedua adalah an yubri'al akmaha bi idznillah, menyembuhkan orang yang buta, bukan buta biasa, buta sejak lahir, buta sejak lahir yang tertutup memang matanya, bukan buta yang masih ada kelihatan mata hitam, mata putih yang masih bisa diobati oleh dokter dan sebagainya. Memang ini buta dari lahir, dan buta memang tidak bisa melihat sama sekali, sampai mata hitam dan mata putihnya juga tidak ada. Nah, jadi dia cukup mengusapkan wajahnya, mengusapkan tangannya di wajah orang tersebut, di bagian matanya, maka orang tersebut akan bisa melihat. Nah, yang ketiga adalah menyembuhkan abros. Abros itu penyakit kulit, ada warna putih-putih di bagian kulit. Tidak tahu apa namanya itu istilahnya. Ini penyakit yang sulit sekali diobati. Saya tidak tahu apa istilahnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan abros. Abros. Di sini kata penulis, bayadun ya'tari jildal insan ya'jizu nutusul atibba an ilaji qadiman wa hadithan. Penyakit kulit timbul warna-warna putih di bagian kulit itu, yang dimana para dokter dulu dan sekarang ini sulit untuk mengobati penyakit yang seperti itu. Nah, penyakit yang langka dan sulit diobati. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling susah tentu saja, ihya'ul mauta, menghidupkan orang yang sudah mati. Ini kalau ada dokter sekarang yang bisa menghidupkan orang mati, dia sudah menjadi dokter yang paling mahal bayarannya. Pasti akan menjadi dokter yang paling mahal bayarannya.
terutama kalau anaknya presiden yang meninggal dunia, ya anaknya raja yang meninggal dunia, dihidupkan kembali, biar berapa dia akan bayar juga. Nah, tapi ya tentu saja ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan rata-rata mukjizat para nabi itu Allah berikan kepadanya sesuai dengan zaman dia hidup di dalamnya. Ya, di mana Nabi Isa alaihissalam di zamannya itu sudah berkembang ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran. Terkenal para dokter-dokter yang hebat-hebat. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam yang kita sebutkan tadi, dan ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia kedokteran, dan tidak ada dokter sama sekali waktu itu, zaman itu, bahkan zaman sekarang ini yang bisa menandingi apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangankan di zaman dulu, di zaman sekarang saja yang sudah semakin berkembang teknologi dan kecanggihan alat-alat para dokter, mereka tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang menjadikan menyembuhkan orang yang buta dari lahir, ia menyembuhkan penyakit abros dan menghidupkan orang yang meninggal dunia. Ya, tidak ada dokter dari dulu ya sampai pada hari ini dan sampai pada hari kiamat nanti yang bisa menandingi kemampuan Nabi Isa alaihissalam. Nah, baik. Kemudian yang kelima, mukjizat yang kelima adalah Nabi Isa alaihissalam ya bisa mengabarkan kepada mereka apa yang mereka makan pada hari itu dan apa yang mereka simpan untuk besok. Misalnya, ya saya katakan kepada salah seorang di antara antum yang hadir, fulan, ya tadi pagi antum makan ini kan, ya tadi siang makan ini, tadi nanti malam makan ini, besok kamu makan ini. Itu kan kalau misalnya tidak serumah ki, ya bagaimana caranya kita tahu itu? Ya tidak mungkin kan? Paling kita cuma menebak-nebak saja. Ya tadi pagi kamu pasti makan nasi kuning. Karena kita pasti nasi kuning biasanya. Ya, tapi belum tentu benar. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Dia menyebutkan kepada orang apa yang kamu makan tadi, apa yang akan kamu makan besok, apa yang kamu simpan di rumahmu, semuanya disebutkan dengan detail dan tidak salah. Karena itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada nabinya. Nah, saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.